السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا لدينه المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تواصلنا إلى جنة النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد سند العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة سيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Segenap kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kesemuanya kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada para alim ulama, para kiai, para asatizah, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan segenap tim hadrah dan panitia yang alhamdulillah telah sukses menyelenggarakan acara yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan para orang tua kita, para guru kita, para ulama kita senantiasa diberikan pemeliharaan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya keberadaan mereka di tengah-tengah kita menambah berkah majelis kita malam hari ini insyaallah. Teristimewa kepada sahabat saya yang mulia Syekh Aiman Hamid dari Jordania yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan keberadaan beliau di tengah kita menambah keberkahan majelis kita juga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, satu kehormatan yang tak terhingga untuk saya khususnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahmi dalam rangka kita menyongsong bulan yang suci, bulan Ramadan, sekaligus acara harlah daripada Musalla Nurus Salihin yang tentunya tidak ada tujuan melainkan kita mengharap ridha Allah, mengharap syafaatnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan segala doa kita diijabah oleh Allah.
dan tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Ya Allah, jangan kau pulangkan kami ya Allah ke rumah kami masing-masing, melainkan kau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau angkat derajat kami ya Allah. Yang sakit Allah kasih sembuh, yang sulit Allah kasih kemudahan. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang saleh, yang senantiasa mampu menjalankan segala perintah-Mu, menjauhkan segala apa yang Kau larang ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang diberikan cahaya mahabbah, dapat mencintai zat-Mu dan sifat-Mu ya Allah. Begitu juga mencintai kekasih-Mu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita berada di bulan yang mulia, bulan yang mana Nabi katakan di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, banyak orang lalai di antara bulan ini, karena bulan ini diapit dari dua bulan yang mulia. Yang pertama diapit dengan bulan Muharram, yaitu bulan yang dimuliakan Allah, Ashhurul Hurum, yaitu bulan Rajab Syahrullah. Yang kedua diapit bulan Ramadan, yang insya Allah dalam waktu sebentar lagi kita masuk. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Dan dua bulan ini, yaitu bulan Rajab, kemudian dilengkap bulan Ramadan, di tengah-tengah ada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, kalau dilihat dari segi bahasa, artinya bulan yang banyak di dalamnya cabang kebaikan menuju bulan Ramadan. Jadi istilahnya, kalau kita mau serius ibadah di bulan Ramadan, maka latihannya di bulan Sya'ban. Kalau kita mau puasa, mau baca Quran, mau banyak sholat malam, prakteknya dimulai dari bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban belum lama kita menjalankan ritual yang sudah menjadi budaya yang baik, yang mana Nabi katakan, "Idza ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasan. Wa idza ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa qabih." Apa yang dianggap oleh masyarakat mayoritas muslimin itu baik, maka hukumnya menjadi baik di mata syariat Islam. Dan sebaliknya, apa yang dianggap mayoritas muslimin tidak baik, maka ritual tersebut menjadi tidak baik. Apa yang kita maksud? Belum lama kita menjalankan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, yang di situ takdirul a'mal wal a'mar. Ada audit tahunan, ada audit mingguan. Kita disunahkan puasa Senin dan Kamis, karena itu audit mingguan. Malaikat menghantarkan amal mingguan kepada Allah dan Nabi Muhammad, dan kita disunahkan tak kala amal tersebut dihantarkan kepada Allah dan Nabi Muhammad, kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian ada audit tahunan. Audit tahunan takdirul amal, menetapkan takdir Allah, baik maupun buruk, jahat maupun baik, banyak atau sedikit, panjang atau tidak umur kita. Maka itu semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintahnya kepada para malaikatnya, itu di malam nisfu Sya'ban. Dan alhamdulillah, insya Allah semua kita telah membaca doa dengan bertawasul dengan surat Yasin yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, para salafun salih. Mereka membudayakan hal ini menjadi satu kebudayaan yang betul-betul membawa manfaat besar bagi kita. Dan alhamdulillah, kita sudah minta kepada Allah di malam nisfu Sya'ban tersebut, minta dipanjangkan usia taat kepada Allah. Amin. Minta diberikan rezeki yang halal, yang berkah untuk kita dan keluarga kita. Amin.
minta insya Allah diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Maka di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kita selalu kepada Allah, harus dilandasi yakin doa kita diterima sama Allah. Bagaimana kita tidak yakin? Yang bicara, yang menciptakan kita Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada saya, pasti saya akan kabulkan doa kamu. Maka kita perlu mengupgrade keyakinan kita, perlu mengupgrade mindset kita, bahwa yang namanya pengkabulan doa tidak langsung minta hari itu harus dikabulkan. Tidak. Akan tetapi mindsetnya adalah, atau cara mainnya yang Allah terapkan kepada hambanya, Allah akan memberikan doa-doa kita di waktu, di saat, di momen yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Namun perkumpulan kita malam hari ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa Allah cinta kepada kita, bahwa Allah betul-betul sayang kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita untuk mengabulkan doa kita. Maka agar acara yang penuh kemuliaan ini menjadi tambah berkah, marilah kita kawinkan dua hal. Apa yang harus kawinkan? Bukan si Udin dengan si Wati, bukan. Ya? Kita kawinkan dua hal yang apabila kita kawinkan, maka kita pulang dari sini pasti menjadi hamba-hamba yang membawa manfaat besar yang menjadi modal hidup kita ke depan. Yang pertama, Nabi ajarkan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah selalu kita kepada Allah keafiatan. Apa keafiatan? Biasanya orang kalau mengucap sehat, sehat afiah. Sehat artinya sehat karena sehat diambil dari bahasa Arab. Sehat artinya sehat, afiah artinya selamat. Sallallahu alaihi wasallam, mintalah keselamatan. Sebagaimana yang selalu kita panjatkan dalam doa-doa sapu jagat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat. Sedikit kalimatnya tapi mencangkup dunia akhirat. Nah, inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Karena kita hidup ini cari selamat. Selamat hidup di dunia agar selamat kita di barzah. Selamat kita di barzah agar selamat kita pula sampai kepada akhirat surganya Allah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, mintalah selalu kepada Allah keselamatan, selamat umur, selamat harta, selamat ilmu, selamat lisan, selamat pandangan, selamat bicara, selamat tangan, selamat tubuh kita. Selamat yang Allah berikan kepada kita, yang menjadi amanah dari Allah, bahwa kita kelak akan kembali, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diminta oleh Nabi agar kita selalu minta keselamatan. Sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ma utiya ahadun afdal min al-afiyah. Karena hakikatnya tidak ada yang lebih baik, yang lebih utama, yang lebih bagus, melainkan Allah memberikan kepada hambanya keselamatan. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan hati kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan rumah tangga kita selamat dunia. Mudah-mudahan langkah kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan langkah kita insya Allah diberikan petunjuk oleh Allah, dibimbing, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dunia akhirat. Tapi ada yang lebih keren lagi dari itu. Kalau orang selamat masih ada potensi, karena namanya perjalanan hidup, sampai dilihat ujungnya. Kapan ujungnya? Tak kala kita meninggal dunia. Allah amanatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita sampai menghadap Allah mati
kecuali kita membawa agama yang Allah ridhai. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. Mudah-mudahan keislaman kita yang dibungkus dengan keyakinan dan keimanan kita menghantarkan kita meninggal husnul khatimah. Karena itu adalah puncak kebahagiaan. Karena itu adalah puncak pengharapan dari seorang hamba kepada Allah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan innal a'mala bi khawatimiha. Sungguh amal perbuatan manusia yang diponten oleh Allah bukan sekarang saja, tapi yang menjadi barometer selamat min ahli sa'adah atau min ahli syaqawah, tergolong orang yang selamat atau tergolong orang yang celaka di akhirat, dilihat ujung kematiannya. Makanya Allah pesan-pesan kepada kita, wala tamutunna wala tamutunna. Ini namanya isim tauqid. Dipesan betul-betul, jangan sampai kalian mati. Amanat siapa ini? Amanat ilahi. Dan seringkali kita dengar ini kalimat firman Allah di dalam sholat Jumat kita. Khatib-khatib Jumat selalu mengawali khutbahnya dengan firman tersebut, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman. Tidaknya buat siapa? Dialog panggilannya buat siapa? Bukan orang Islam, tapi istimewanya untuk orang yang beriman. Berapa banyak orang di luar sana Muslim, tapi maaf, keislamannya tidak menjalankan perintah. Keislamannya justru jauh dari hakikat makna Islam yang sesungguhnya. Sehingga Allah tidak mungkin memanggil kecuali kepada orang-orang yang ada keyakinan kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kita kepada Allah, karena takut adalah password keselamatan dunia akhirat. Orang kalau sudah takut sama Allah, mau dia pejabat, mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia apapun profesinya, ada khosyah sama Allah, ada khauf sama Allah, ada takut sama Allah, ada segen bahwa Allah mengintai. Allahul muraqib, Allah selalu melihat, mengintai detak-detik semua perilaku kita, amaliyah kita. Orang-orang beriman tidak akan mungkin melanggar dan mengkhianati amanah Allah. Makanya dikatakan wala tamutunna. Ingat, belum selesai. Amanat ini harus dijaga. Jangan sampai kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nah, Nabi jelaskan juga, biasanya orang kalau mau meninggalnya bagus, ya, mau meninggalnya enak, jangan pernah menyepelekan syiar-syiarnya Allah. Tahu nggak syiar-syiarnya Allah apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Sesungguhnya lambang kebesaran-kebesarannya Allah, atau siapapun orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu bagian dari bentuk ketakwaan batin kita kepada Allah. Pertanyaannya, apa syiar yang dimaksud dalam Islam? Apakah kita mengerti? Apakah kita sudah tahu apa yang dimaksud oleh Allah? A'dhamu syiar Allah, Nabi Muhammad SAW. Paling mulia simbol kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada alam semesta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad sebagai kasih sayang simbol. Ini adalah syiarnya Allah. Kalau kita mampu mengagungkan Nabi Muhammad, baik ajarannya, baik keluarganya, baik sunnah-sunnahnya, baik apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, itu mutlak kunci keselamatan kita. Tidak ada spekulasi yang lain, tidak ada jaminan yang dapat membahagiakan kita, melainkan kita memaksimalkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, apapun profesinya, untuk kembali ke jalan Nabi Muhammad SAW.
Ajak anak istri kita kembali ke jalan Allah. Ajak keluarga kita kenali Nabi Muhammad. Ajak masyarakat kita mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita mampu hati kita mencintai Nabi Muhammad, itu adalah satu anugerah lebih kita menjadi orang paling kaya. Orang kaya belum tentu mempunyai anugerah sehebat yang mana hatinya dianugerahkan dapat mencintai simbol Allah yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita sudah mampu hati kita terisi dengan mahabbah Nabi Muhammad, Allah, ini adalah satu kebahagiaan yang tidak bisa dibayar, yang tidak bisa kita bayar dengan ibadah seberapa tahun lamanya. Makanya kembali lagi, simbol yang paling besar, syiar yang paling agung yang dimaksud, wa man yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mampu mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati, ialah Nabi Muhammad SAW. Maka kembalilah kita semua ke jalannya Nabi Muhammad. Kembalilah kita semua kepada sunnahnya Nabi Muhammad. Kembalilah kita memaksakan diri kita untuk kenali Nabi Muhammad. Selamat rumah tangga kita, selamat kantor kita, selamat usaha kita, selamat semua lapisan masyarakat kita kalau kita kembali kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah solusinya buat kita. Di dalam ayat lain dikatakan, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang mampu takut kepada Allah, Allah marzuqna taqwa ya Allah. Ya Allah, jangan kau kumpulkan kami, kau pulangkan kami, tidak kau sirami hati kami dengan ketakwaan Allah. Jangan sampai ini acara sia-sia ya Allah, menjadi testimoni belaka ya Allah, tapi kami tidak mendapatkan manfaat yang besar dari acara yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, kami kumpul semata-mata untuk mengharap ridha dan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan permalukan kami di dunia, di barzah maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah hati kami ya Allah, dengan kau sinari mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah ya Allah, kami tahu dan kami sadar kami tidak mampu ke arah situ ya Allah, kecuali hidayah dari Engkau ya Allah. Jangan kau celakakan kami ya Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita maksud, kita harus kawinkan dua hal. Saya teruskan hadis yang pertama. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ma utiya ahadun minal afiyah wa afdalu minal afiyah at-taufiq. Mintalah kita selalu kepada Allah keselamatan, karena hakikatnya tidak ada yang lebih afdal yang Allah berikan kepada hambanya melainkan keselamatan, baik selamat di dunia, di barzah sampai akhirat. Namun ada yang lebih afdal dari hal tersebut. Apa itu at-taufiq? Apa artinya taufik? Taufik inilah bukti taufik. Taufik kita dimampukan oleh Allah duduk bersimpuh di majelis ilmu untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Atau taufik singkatnya dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan. Contoh, terbesit. Kalau terbesit itu namanya azam atau khawatir, itu baru besitan, atau namanya ba'ith. Dalam bahasa ilmu tasawuf itu baru rentakan. Nah, kalau bahasa kita rentak, baru ngerentak. Ntar malam kita pengen tahajud ya Allah, ntar malam saya pengen bangun malam pengen tahajud. Itu namanya baru ba'is, direntakin sama Allah, disentil sama Allah. Tapi kita masih membutuhkan apa? Membutuhkan kemampuan dari Allah. Apa itu artinya? Taufik. Karena dengan taufik kita lulus melaksanakan hajat kita. Karena dengan taufik kita mampu melaksanakan tujuan mulia kita. Karena dengan taufik kita mampu menjalankan apa yang menjadi Allah ridho kepada kita, apapun itu bentuknya, selama itu tidak bertabrakan dengan syariat Allah. Nah, ini malam sebelum kita sampai ke acara ini, kita masih berada di rumah masing-masing. Akhirnya ada yang berangkat masih karena tetangga, ada yang berangkat karena masih nggak enak sama teman, ada yang berangkat memang betul-betul ikhlas pengen ngaji,
Ada yang berangkat cuma penasaran mau lihat Habibnya. Ada yang berangkat penasaran siapa sih yang baca maulid. Tapi dengan taufik Allah sehingga semua tergiring, dimampukan oleh Allah. Itulah yang dimaksud taufik. Kesimpulannya, taufik itu khalqul qudratu li ta'atillah. Dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, kita sudah sampai di sini, namanya bukan lagi taufik, tapi kita semua muwaffaqin. Kita disepakati, disetujui, diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau katakan apa? Wa afdalu ma yanzilu minas sama'i at-taufiq. Hakikatnya satu hal yang paling indah yang datang dari langit ke bumi untuk kita hambanya Allah adalah taufik. Karena dengan taufik kita mampu melaksanakan ibadah. Karena dengan taufik kita mampu menjalankan perintah Allah. Karena dengan taufik kita bisa menggapai ridha Allah. Nah, mudah-mudahan taufik. Jadi pertama kita sudah ketemu. Siapa yang kita mau kawinkan? Taufik, bukan Pak Taufik ya. Ada di sini namanya Pak Taufik. Atau ada namanya Ustadz Taufik, Mas Taufik, AA Taufik, Bang Taufik. Kebetulan saya punya murid namanya Taufik. Mana Taufik? Taufik? Mana Taufik? Oh, di belakang. Awas kecebur got. Baik. Ini isunya jauh ya. Isunya jauh. Tisu, Masya Allah. Nah, lanjut ya. Lanjut. Jadi kita sudah ketemu sekarang. Jazakallah khair ya Ustaz. Udah nikah? Anaknya berapa? Belum punya anak. Udah berapa lama nikah? Hah? Oh, masih pengantin baru. Kalau udah 4 tahun saya mau kasih amalannya. Ya. Insya Allah dapat punya keturunan yang soleh ya. Sampai di mana tadi kita? Mana Taufik? Baik, ada di belakang Taufik. Alhamdulillah. Ya. Kasih kopi, panitia tolong kasih kopi itu Taufik. Baik, panitia anterin kopi. Tenang aja. Baik. Jadi kita sudah ketemu calon pengantinnya yang pertama. Siapa itu? Taufik. Nah, kita sadar apapun kalau kita mampu menjalankan ketaatan kepada Allah, itu ada dasar potensi taufik dari Allah. Sampai di sini jelas? Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena kalau bukan karena taufik Allah, nggak mampu kita baca Quran, nggak mampu kita sholat 5 waktu, nggak mampu kita melaksanakan apapun bentuk ketaatan. Karena itu semua taufik dari Allah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita udah ketemu pengantinnya nih satu. Kita cari sekarang pasangannya. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa afdalu ma yanzilu minas sama'i. Tahu? Sesuatu yang paling bagus yang datang dari langit ke bumi, maksudnya dari Allah kepada hambanya, yaitu taufik. Alhamdulillah. Wa afdalu ma yas'udu ila sama, dan sesuatu yang paling bagus yang datangnya dari hamba kepada Allah, al-ikhlas. Nah, sekarang kita kawinkan deh. Kita kawinkan antara taufik Allah dengan keikhlasan dari lubuk hati kita. Kita udah dikasih kemampuan oleh Allah melaksanakan ibadah, baik hadir pengajian, menjalankan sholat 5 waktu, saling silaturahmi, saling berjabat tangan, saling bertatap wajah, saling mendoakan, zikir bersama, doa bersama, munajah bersama. Ini semua taufik dari Allah. Tapi itu semua masih belum sempurna. Karena itu yang paling utama yang datang dari langit ke bumi, sekarang harus kita berikan dari Allah, dari kita kepada Allah. Yang paling baik dari bumi ke langit adalah keikhlasan. Makanya kita wajib kawinkan.
Agar kenapa pertanyaannya? Agar kenapa? Ini rumus, ini kaidah ya ikhwani rahimakumullah. Kalau kita mampu menjadikan ini prinsip sederhana, tapi ini berbobot buat hasil batin kita, buat hasil perjalanan spiritual kita. Karena selama ini maaf, berapa pengajian yang kita hadiri, berapa nasihat yang kita dengar, berapa Al-Quran yang kita dengar atau yang kita baca. Apakah itu sudah berubah dari keburukan kita menjadi baik, atau menjadikan kita tambah dekat kepada Allah, atau biasa-biasa saja? Tapi lebih berpengaruh apabila ada satu hamba Allah, maaf, yang ngomong orang kaya, yang ngomong orang kaya. Orang kalau udah kaya, apa aja jadi bener. Yang ngomong orang